Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat PKU, gimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, di bulan Agustus ini bertepatan dengan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Untuk itu, live Instagram PKU Muhammadiyah Bantul ini ada topik sehat yang sangat menarik pula, yaitu merdeka tanpa osteoporosis. Untuk itu, di sini telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Muhammad Amrinawi Ibrahim, spesialis ortopedi. Nah, beliau adalah seorang dokter spesialis ortopedi di rumah sakit kami, yaitu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Tentunya Sobat PKU semua tidak asing lagi dengan beliau, apalagi yang pernah berkonsultasi dengan beliau. Nah, tidak lupa juga yang membersamai kita adalah PT Kalbe yang membawa produknya yaitu Osfit dan Mediplex. Oke, kalau gitu kita sapa beliau ya, narasumber kita. Assalamualaikum Dr. Amri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah. Ya, baik. Dok, hari ini kita ada topik sehat yaitu merdeka tanpa osteoporosis. Nah, sebenarnya kalau yang menurut saya tahu ya dok, osteoporosis itu pengeroposan tulang dok. Tetapi kita butuh penjelasan yang lebih lanjut dari dokter. Apa sih itu osteoporosis, tanda gejalanya, dan tentu saja yang lebih menarik lagi yaitu tips-tips bagaimana supaya kita tidak terkena osteoporosis. Silakan dok. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang saya berikan kepada saya untuk dapat berbicara di IGTV ini untuk sekedar berbagi informasi mengenai osteoporosis, di mana memang di dunia kedokteran di abad 20 ini memang salah satu penyebab paling banyak di samping kecelakaan pada kasus trauma ortopedi adalah kasus patah tulang karena kejadian osteoporosis atau pengeroposan tulang, di mana banyaknya manula atau orang dengan usia lanjut yang jatuh kepleset, kemudian jatuh tanpa sengaja sehingga menimbulkan patah tulang yang seharusnya tidak terjadi pada orang yang dengan tulang yang sehat, seperti itu Mbak Caca. Nah, untuk osteoporosis sendiri itu memang seperti benar yang dikatakan tadi itu, jadi itu ada suatu kondisi di mana pengeroposan itu terjadi pada tulang. Jadi kalau disingkatnya adalah terjadi penurunan pada massa kepadatan tulang itu sendiri. Contohnya gini, gampangnya adalah ketika kita itu mempunyai suatu bangunan di beton gitu ya. Kalau orang sehat strukturnya dia bagus, tapi pada orang osteoporosis karena dia suatu kondisi tertentu akhirnya struktur itu dia mulai melapuk dan akhirnya keropos-keropos sendiri akhirnya mengakibatkan rubuhnya suatu bangunan sendiri. Nah, untuk penyebabnya banyak sekali terjadi. Terutama adalah pertama yang paling sering terjadi adalah karena faktor usia. Karena memang tidak bisa dipungkiri lagi, salah satu penyebab utama osteoporosis adalah usia itu sendiri. Di mana dengan peningkatan usia maka terjadi juga yang namanya proses absorpsi tulang. Jadi ketika kita usia berlanjut ke usia yang manula, maka kebutuhan akan kalsium di tubuh kita juga akan meningkat. Sehingga tubuh itu berusaha mencari bagaimana caranya sih untuk mendapatkan kalsium itu sendiri itu. Jika itu dengan konsumsi dengan daya tidak mencukupi, maka yang diambil adalah dari sediaan di kalsium di tulang. Lama-kelamaan kalsium yang di tulang diambil sendiri, diambil akhirnya dia keropos sehingga menyebabkan apa yang namanya fraktur patologik karena osteoporosis itu sendiri. Begitu nggih. Seperti itu. Yang lain banyak sekali, ada faktor obat-obatan, faktor hormonal, faktor gejala fisik, faktor makanan, rokok, alkohol, sebenarnya juga salah satu pemicu faktor osteoporosis sendiri. Nah, untuk gejalanya sebenarnya osteoporosis tidak bergejala, dalam artian kondisi osteoporosis sendiri dia tidak menyebabkan suatu apapun yang misalnya itu membuat tubuh itu mewarnai bahwa itu suatu kondisi abnormal. Tapi osteoporosis sendiri akan bergejala jika sudah terjadi apa yang namanya adalah kompensasi, contohnya fraktur. Jadi misalnya gini,
orang sehat tidak ada keluhan apapun ketika dia sudah manula, kalsium sudah diambil, kemudian dia secara tidak sengaja jatuh atau kepleset atau misalnya terbentuk sesuatu, akhirnya nyeri seperti itu. Jadi yang menyebabnya nyeri itu adalah pengikutnya, penyertanya, bukan osteoporosis sendiri. Seperti itu. Jadi memang kalau di dunia kedokteran terkenal adanya silent death, itu adalah hipertensi karena dia tidak bergejala. Nah, kalau yang osteoporosis namanya silent thief, jadi dia disebut sebagai pencuri yang diam-diam. Jadi sebenarnya dia itu mengambil sedikit demi sedikit, tidak terasa. Akhirnya apa? Akhirnya begitu sudah tidak kuat lagi, tubuh akan tubuh akan merasakan akibatnya. Jatuh, kepleset yang harusnya tidak patah karena dia dalam kondisi osteoporosis jadi patah itu sendiri. Dok, yang tadi disebutkan oleh dokter kalau misalnya osteoporosis itu silent disease gitu ya dok ya. Jadi kita tidak tahu apakah kita itu terkena osteoporosis atau tidak. Nah, itu bagaimana dok kita untuk menyikapinya? Ataukah ada pemeriksaan khusus atau mungkin ada yang perlu kita lakukan untuk mencegah seperti itu dok? Jadi sebenarnya kalau di dunia medis, dunia kedokteran itu memang osteoporosis itu tidak bergejala mbak, seperti itu. Nah, untuk diagnosisnya sebenarnya itu yang kita perlukan adalah suatu self aware. Jadi suatu kemandirian dari kita untuk menjaga tubuh kita biar tidak terjadi dalam kondisi osteoporosis. Contohnya apa? Ketika kita sudah berusaha beranjak manula, kemudian dengan penyakit yang tertentu, nah kita harus sedikit aware dengan itu. Misalnya dengan apa? Kita mulai dengan diet dulu, dengan kalsium dan sebagainya, kemudian dengan faktor aktivitas dan sebagainya. Nah, kalau untuk seperti itu sudah tidak mencukupi, maka kita ada namanya perusahaan untuk bone densitometry. Jadi itu adanya BMD, itu harus dilakukan di sebuah lab untuk memeriksakan tingkat kepadatan dari sebuah tulang itu sendiri. Nanti dengan BMD itu akan diketahui tingkat kepadatannya seperti apa. Apakah ini termasuk normal, termasuk osteopenia, atau ini termasuk kondisi yang dia sudah terjadi osteoporosis. Jadi perlu medical check up gitu ya untuk mengetahui apakah kita itu osteoporosis atau tidak. Nah dok, tadi disebutkan kalau misalnya osteoporosis seiring dari bertambahnya umur nih dok. Bisa nggak kira-kira kalau osteoporosis itu bisa terjangkit di usia muda dok? Nah, kembali ke penyebab awal osteoporosis itu, jadi tidak semua osteoporosis itu terjadi karena faktor usia. Nah, jadi yang perlu dipahami adalah kondisi-kondisi penyebab yang lain, contohnya adalah penggunaan terapi hormon, kemudian faktor gaya hidup seperti merokok, alkohol, kemudian penggunaan obat-obatan tertentu yang dia menghambat proses imbalance dari tulang itu sendiri. Contohnya adalah pengobatan kanker tulang, pengobatan dengan penggunaan steroid, kemudian dengan penggunaan obat-obatan anti kejang seperti itu yang dia menimbulkan efek samping sehingga dia mengakibatkan imbalance, jadi ketidakseimbangan dalam produksi dan penimbunan tulang itu sendiri, mineral dan tulang. Jadi istilahnya adalah gangguan sejak dini mbak. Jadi memang sejak dini itu dia menyebabkan osteoporosis sejak awal. Ya. Jadi kira-kira dok usia berapa saja dok yang bisa terjangkit osteoporosis? Mungkin ada prevalensi atau apa di Indonesia mungkin? Memang kalau untuk prevalensi osteoporosis ada terjadi pada usia dari 90 tahun. Jadi contohnya adalah ketika kita kondisi menopause itu ya mbak ya. Kondisi menopause sendiri itu jika dia itu terjadinya awal, dalam arti itu misalnya dia normalnya adalah menopause pada wanita terjadi pada usia 40 tahun. Maka osteoporosis akan mengikuti itu. Tapi ketika terjadi kondisi menopause yang awal sejak dini, misalnya pada pengangkatan rahim, ovarium dan sebagainya itu, maka osteoporosis juga akan terjadi sejak awal. Soalnya apa? Dengan pengangkatan kandung rahim, pengangkatan ovarium, maka terjadi adanya imbalance pada hormonnya, terutama estrogen, sehingga mengakibatkan proses gangguan pada penyerapan mineral itu sendiri. Nah, untuk prevalensi yang lain pada usia yang lain itu juga tergantung dari faktor pencetusnya, dasarnya apa dia. Apakah dia memang karena ada penyakit yang lain tertentu atau dia memang ada kondisi tertentu yang membuat osteoporosis dan sebagainya. Tapi kalau prevalensi umur usia, memang usia itu dari pada usia di atas 50 tahun seperti itu. Iya.
Dok, selain ini tentang umur dok, apakah itu osteoporosis itu ada pengaruhnya dengan genetis dok? Jadi misalnya ada keluarga atau apa dia memang bakat osteoporosis gitu, apakah ada seperti itu dok? Kalau untuk gen sebenarnya nggak ada, yang ada adalah hubungan dengan ras ya. Jadi kalau ras Kaukasia dengan Mongol itu beda. Jadi misalnya kita dibandingkan dengan ras Eropa, ras Kaukasia, maka jauh kita akan istilahnya itu karena kita terpapar lebih banyak sinar matahari di sini. Akhirnya vitamin D kita juga sangat tercukupi, maka prevalensi terjadi juga akan menurun seperti itu. Jadi kalau untuk gen saya kira tidak ada hubungannya dengan secara langsung, tapi untuk ras karena faktor lingkungan itu juga sangat penting sekali. Nah, gitu dok, di sini kita mungkin yang minta untuk sangat menarik bagi sobat PKU semua itu bagaimana sih dok yang tipsnya supaya kita tidak terkena osteoporosis dok? Oke, jadi kalau kita bicara osteoporosis, kita bicara adalah seperti yang saya tampilkan di sini, ini ada namanya peak bone mass ya. Jadi ini adalah start awal. Jadi ini adalah istilahnya kurva awal dari puncak massa keberadaan massa tulang. Jadi waktu kita usia, ini grafik usia ya, ini grafik usia, ini keberadaan tulang. Osteoporosis terjadi ketika fase ketiga ini. Jadi dalam artian pada usia di atas 40 tahun yang sudah menurun, melandai, karena tingkat padatannya dia akan menurun. Nah, yang bisa lakukan pada usia sejak dini adalah meningkatkan puncaknya ini. Jadi kita meningkatkan puncak dari peak bone mass-nya. Jadi meningkatkan apa yang namanya adalah puncak kepada tulang. Jadi dianalogikan ketika kita usia masih remaja sampai usia dewasa tua, kita harus memupuk kandungan kalsium dalam tubuh kita. Jadi semakin banyak tabungan kalsium kita, maka nanti juga akan kedepannya kita akan kehilangan kalsium itu juga semakin rendah. Oh, nah, gitu, seperti itu. Jadi nabung gitu ya? Iya, jadi contohnya nabung. Contohnya gini, kalau kita pada usia tua, usia muda, usia remaja kita kekurangan kalsium, tidak cukup kalsium, maka waktu kita mencapai usia di atas 30 tahun pada kita usia puncak masa kemasan kita, maka kita hanya punya tabungan sedikit sekali. Mungkin gambarnya mau di sini. Kemudian nanti kita jatuh dalam kondisi osteoporosis di sini, maka grafiknya juga semakin melandai. Akibatnya apa? Tingkat resiko kita terjadi osteoporosis semakin meningkat. Tingkat resiko kita terjadi fraktur patologis osteoporosis juga akan meningkat. Jadi yang paling penting adalah pertama, kita harus berusaha meningkatkan peak bone mass kita. Jadi dalam usia sejak dini, sejak usia anak-anak, remaja, dewasa tua, kita harus berusaha mencukupi asupan kalsium kita. Pertama itu. Kedua apa? Dengan aktivitas fisik. Tingkat kepadatan tulang itu ditentukan oleh aktivitas fisik kita. Semakin banyak kita bergerak, semakin banyak kita berolahraga, maka juga akan semakin sedikit pula akan semakin padat tulang kita. Kebalikannya, kalau kita tidak banyak bergerak, kalau kita banyak tiduran, banyak pernapasan, maka tingkat kepadatan tulang kita juga akan semakin keropos. Akibatnya apa? Ketika kita mencapai tingkat kepadatan tulang dalam kondisi yang tidak optimal, maka berikutnya kita terjatuh dalam mungkin osteoporosis. Ya, dok, baik, menarik sekali ya dok ya tentang topik ini. Ternyata olahraga juga bagus sekali untuk kepadatan tulang ya dok. Dok, saya pernah mendengar itu kalau misalnya terlalu banyak aktivitas, over aktivitas atau mungkin banyak olahraga gitu ya dok ya. Kalau waktu saat ini yang baru booming itu sepedaan dok. Ya. Nah, itu kalau banyak olahraga itu apakah itu juga bagus atau malah bisa membahayakan itu dok? Kalau yang namanya overall, yang namanya berlebih itu kan akan terjadi mbak ya. Jadi kita namanya adalah over activity. Jadi kita akan terjatuh dalam kondisi di mana kita osteomalacia. Jadi kita jatuh dalam kondisi di mana ketidakseimbangan hormon karena faktor aktivitas yang berlebihan itu akan menyebabkan hormon kita tidak seimbang. Sehingga juga nanti akibatnya apa? Akibatnya karena hormon yang tidak seimbang itu akan menyebabkan proses penyerapan kalsium dalam diri kita juga akan terpengaruh. Jadi semakin berat kita olahraga sampai kita misalnya itu dengan over yang misalnya pada pelari jarak jauh, kemudian pada atlet-atlet yang memang bebannya teman tinggi, maka juga akan menyebabkan yang namanya imbalance pada hormon itu. Sehingga akan menyebabkan gangguan pada penyerapan kalsium sehingga akan terjatuh pada problem osteoporosis. Ya, betul sekali ya dok ya. Dok, ngomong-ngomong tentang kalsium ini, bagaimana dok? Adakah nutrisi atau mungkin makanan atau lifestyle yang
dia tinggi kalsium, ataukah ada nutrisi yang mungkin dia malah menghambat asupan kalsium, Dok? Iya. Ada nggak, Dok? Jadi gini, kalau kita bicara masalah kalsium, yang paling penting diperhatikan adalah pertama adalah kita sumbernya. Sumber kalsium yang kita makan sehari itu harus cukup dengan mencukupi jumlahnya. Dengan kita bicara jumlah, nanti kita akan bicara masalah usia. Jadi kebutuhan kalsium pada diri kita itu tidak sama di setiap usia, Mbak Caca. Contohnya gini, pada usia anak-anak kita membutuhkan sekitar 500 mg per hari untuk kalsium. Begitu kita menginjak usia pertumbuhan, usia remaja pertumbuhan, maka kita akan membutuhkan sekitar 1.500 mg per kilogram per berat badan. Lebih banyak lagi kebutuhannya. Tapi begitu kita masuk usia tua, usia dewasa tua, maka kita menurun lagi. Akan menurun sehingga nanti begitu kita akan mencapai usia manula, usia kita udah osteoporosis, kita akan meningkat lagi kebutuhannya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah konsumsi kalsium disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya. Misalnya apa? Begitu kita konsumsi kalsium lebih daripada yang kita butuhkan, maka tetap dibuang. Jadi misalnya percuma. Jadi misalnya gini, kita pada usia anak-anak kita membutuhkan sekitar 500 mg kalsium per hari, tapi kita konsumsi 1000 mg. Nah, tapi yang dipakai adalah 500 mg, yang sisanya dibuang. Waktu itu. Dan juga nanti kalau kita pada usia remaja, kalau kita tidak mencapai kebutuhan yang kita targetkan, maka juga tidak akan bagus karena tidak mencukupi sehingga proses pertumbuhan terhenti, atau nanti kalau kita berlebihan maka juga akan dibuang. Jadi yang pertama dibutuhkan adalah jumlah kalsium yang kita butuhkan. Nah, untuk dietnya banyak sekali, Mbak Caca, misalnya dari susu, dari ikan laut dan sebagainya, itu banyak sekali yang perlu diperhatikan. Jadi yang penting adalah kita mengetahui tingkat kebutuhan kalsium diri kita sendiri berapa yang kita butuhkan. Kalau memang kita berusia tua, usia manula, kita butuh yang banyak, maka juga butuh yang banyak. Jangan cukup cuma dengan susu, dengan makanan sehari-hari, tapi harus ditunjang dengan vitamin dan sebagainya. Ya, menarik sekali, Dok. Saya kira sudah sangat lengkap ya, Dok, ya, penjelasannya. Dan acara ini juga banyak pertanyaan dari sobat PKU ya. Di sini sudah ada pertanyaan dari saudara Ekvani Suhartati. Mau tanya, Dok, apakah kalau sudah tidak menstruasi karena pernah pengangkatan rahim rawan kena osteoporosis, dan pencegahannya harus minum vitamin apa? Terima kasih. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu, salah satu penyebab dari proses gangguan absorpsi mineral adalah terjadinya gangguan hormonal. Nah, pada kondisi menopause pada perempuan, contohnya pada perempuan, maka terjadi apa yang namanya kehilangan kodrat estrogen. Jadi estrogen itu diperlukan oleh tubuh, salah satunya sebagai faktor untuk merangsang penyerapan kalsium. Otomatis kalau dalam kondisi menopause, karena dia tidak kekurangan estrogen, maka juga akan terjadi apa yang namanya early osteoporosis. Jadi yang perlu diperhatikan adalah seperti yang grafik pada ini, saya tunjukkan lagi pada grafik ini. Ini adalah grafik osteoporosis pada perempuan dan pada laki-laki. Kita tunjukkan ini adalah laki-laki, ini perempuan. Di mana pada usia 40 tahun awal, grafiknya ini laki-laki dia landai sekali. Kita lihat sama-sama, dia itu tidak ada yang namanya curam. Tapi begitu pada usia menopause, pada usia perempuan sudah mulai menopause pada usia 40-50 tahun, maka dia akan melandai sekali. Nah, semakin curam dia. Menandakan apa? Bahwa tingkat padat tulang itu pada usia menopause, maka dia tulang akan gratis sekali. Karena dia memang pada waktu itu estrogennya terganggu. Nah, untuk konsumsi vitaminnya, biasanya pada gangguan hormonal itu ada namanya HRT ya, jadi hormonal reversal terapi. Jadi itu ada suatu terapi di mana kita memberikan suatu estrogen tambahan. Jadi itu dari luar kita berikan secara rutin pada wanita dengan menopause dini, terutama pada kasus-kasus yang memang menopause yang dia dirangsang karena kondisi tertentu, Mbak. Seperti contohnya apa? Operasi yang tadi saya bilang tadi, pengangkatan ovarium,
pengangkatan rahim, sehingga dia mengakibatkan estrogen ini sudah hilang sama sekali ataupun berkurang sangat jauh sekali pada usia yang sebenarnya dia masih produktif. Contohnya gini, pada usia 30 tahun ada seorang perempuan yang diangkat rahimnya, maka kondisinya adalah estrogen yang ada di tubuh pada perempuan ini maka akan berkurang jauh sekali, sehingga mengakibatkan imbalance pada penyerapan kalsiumnya, sehingga mengakibatkan apa yang namanya early osteoporosis. Jadi pada usia 30 tahun, selama 40 tahun mbaknya ini akan jatuh dalam kondisi di mana dia itu osteoporosis dini. Nah, yang bisa kita berikan pada kondisi seperti ini adalah ada yang namanya hormonal replacement therapy. Jadi kita memberikan hormon sebagai pengganti dari estrogen sendiri. Pertama itu. Kedua adalah dengan pemberian obat-obatan yang memang dia untuk menyokong kalsium sendiri. Contohnya apa? Dengan kalsium. Kemudian nanti juga ada terapi namanya terapi bisfosfonat ya. Jadi itu untuk memberikan feedback. Jadi memberikan antibodinya terhadap biar tidak terjadi penyerapan tulang yang berlebihan seperti itu. Iya, Dok. Jadi bagaimana nih, Dok? Sebenarnya osteoporosis itu bisa disembuhkan nggak, Dok? Kalau memang sudah terjadi kita terdeteksi osteoporosis dengan suatu pemeriksaan, itu bisa nggak disembuhkan atau mungkin diminimalisir untuk resikonya terjadi nyeri dan lain sebagainya itu? Iya. Jadi memang gini, osteoporosis itu memang suatu kondisi yang sebenarnya tidak dapat disembuhkan. Soalnya dia memang berjalan seiring waktu, karena Tuhan menciptakan kita itu sesuai dengan umurnya kan gitu ya. Jadi memang yang bisa kita lakukan adalah mencegah atau minimal menghambat biar tidak terjadi progresivitas yang berlebihan. Contohnya apa? Tadi itu pertama dengan berusaha meningkatkan keberadaan tulang. Pertama dengan intake kalsium. Dietnya dengan kalsium itu dipenuhi, kebutuhannya dipenuhi. Pertama itu. Kita butuhnya berapa miligram dipenuhi. Kedua dengan apa? Dengan olahraga. Olahraga itu dia merangsang apa yang namanya itu keberadaan tulang itu terjaga. Nah, itu nanti ketiganya adalah yaitu dengan gaya hidup ya. Jadi kita mengurangi rokok, mengurangi alkohol, kemudian juga polusi udara itu juga salah satu beberapa penyebab yang menyebabkan osteoporosis. Ya, bagaimana kita sapa dulu Mbak Fani Suhartati. Saya kira sudah meng-cover tentang pertanyaannya ya. Kemudian kita lanjut, Dok, pertanyaan yang selanjutnya. Dari Catalias Family, bagaimana cara mencegah osteoporosis? Apa saja tanda-tanda osteoporosis ya? Tadi sebenarnya sudah disebutkan ya, Dok ya. Ya, tinggal moga, Dok. Jadi gini, osteoporosis itu adalah tandanya sebenarnya saya bilang tadi tidak bergejala sama sekali. Bergejala jika sudah terjadi apa yang namanya adalah kompensasi. Jadi kalau tubuh kita itu diambil kalsiumnya terus-menerus, maka yang paling sering kita rasakan adalah biasanya untuk usia-usia kondisi yang sudah rapuh. Pertama yang sering adalah nyeri. Yang paling sering adalah nyeri pada tulang pangkat, tulang punggung belakang. Soalnya apa? Yang pertama kali terefek, yang pertama kali diambil dari cadangan kalsium adalah di tulang-tulang belakang sendiri. Biasanya keluarnya apa? Nyeri pinggang dan sebagainya. Kemudian untuk pencegahannya yang saya bilang tadi itu, pertama adalah saya ulang-ulang, penuhi kecukupan kalsium pada diri kita, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, dan hindari yang kira-kira dapat mengakibatkan penyebab osteoporosis. Seperti apa? Rokok, nikotin, kemudian alkohol, kemudian polutan, timbal, dan sebagainya, sehingga kita istilahnya kita adalah mempunyai hidup yang optimal. Gitu. Ya, bagaimana saudara Catalias Family? Semoga jawaban Dr. Amri sudah memuaskan ya. Lanjut lagi, Dok, ternyata banyak sekali pertanyaan jadi dari Instagram dari Sobat PKU. Di sini dari @coins_s. Dok, kalau HNP atau cervical bisa pengaruh ke DA nggak? DA? OA. Mohon maaf, osteoartritis itu ya. Mungkin beda ya. Perlu dibedakan antara itu HNP, osteoartritis atau osteoporosis. Jadi kalau HNP itu adalah suatu kondisi di mana terjadi herniasi pada bantalan tulang di tulang belakangnya. Jadi memang dia faktornya beda sekali. Beda topik ya, Dok ya. Jadi HNP itu sebabnya karena trauma yang berulang, kemudian terjatuh dan sebagainya, sehingga menyebabkan bantalan sendi pada tulang belakang itu akan keluar sehingga menyebabkan sekitar pada sana. Sedangkan OA itu adalah osteoartritis, itu disebabkan karena proses degenerasi juga.
Beda dengan osteoporosis, kalau dia oke itu menyerang pada cartilage-nya, jadi beda sekali. Beda, sangat berbeda ternyata ya. Semoga bisa dijawab ya untuk saudara Kak Enis. Dok, dari tadi berbicara tentang osteoporosis pada wanita, Dok, sebenarnya ada nggak apa perbandingan resiko antara osteoporosis dari wanita sama laki-laki, Dok? Kok sepertinya saya penasaran sekali nih, osteoporosis pada wanita meningkat lebih drastis gitu ya? Iya. Memang kalau untuk faktor resikonya, perbandingan antara perempuan dan laki-laki itu jauh sekali Mbak Tino. Antara 1 sampai 1/3, 1/4 pada osteoporosis itu. Memang karena pertama faktor yang paling berpengaruh adalah faktor hormonalnya sendiri. Jadi kalau ada perempuan ada estrogen, nah pada laki-laki ada namanya testosteron. Tapi mohon maaf pada perempuan ini, nah testosteron pada laki-laki itu tetap terjaga dia, tetap konstan. Walaupun dia berkurang pada kondisi tertentu, tapi yang jelas pada usia-usia tua itu produksinya tetap stagnan konstan, sehingga menyebabkan gangguan dari hormon itu tidak begitu berpengaruh pada proses osteoporosis. Ya, ternyata sangat berpengaruh sekali. Nah, masih ada pertanyaan? Dari Freddy Arianto atau Freddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Adakah gerakan badan yang bisa mencegah osteoporosis, Dok? Ya. Jadi memang pada kita kembalikan pada kondisi bahwa salah satu rangsangan, salah satu pencetus yang menyebabkan tingkat keberatan massa tulang itu meningkat adalah olahraga. Nah, olahraga apa aja itu? Nah, yang paling penting adalah olahraga yang dia weight bearing, dalam artian itu olahraga yang dia menggunakan berat badan. Jadi contohnya apa? Kayak lari, kayak jogging, kemudian renang dan sebagainya yang kira-kira dia menggunakan berat badan. Jadi tulang itu akan terangsang bahwa tulang itu dipakai, digunakan jika kita istilahnya itu memberikan rasa tulang bahwa tulang itu dipakai dengan berat badan, dengan tumpuan sendiri. Jadi dibedakan antara dia olahraga dengan yang dia weight bearing atau tidak. Jadi contohnya apa? Ya sedikit loncat, kemudian lari, jumping itu atau running itu suatu rangsangan yang menunjukkan bahwa tubuh kita itu tulang itu dipakai. Jadi yang paling penting adalah weight bearing exercise. Jadi olahraga yang dia menggunakan berat badan sebagai salah satu faktor olahraga sendiri. Ya, bagaimana Saudara Ferdi, apa sudah tercover ya jawabannya? Nah, masih kami tunggu untuk pertanyaan-pertanyaannya dari Sobat PKU, dan tentu saja kami infokan bahwa apabila ada pertanyaan yang sangat berbobot dipilih oleh tim kreatif kami akan mendapatkan giveaway yang menarik. Jadi semangat ya. Nah, ada lagi dari Bapak Wawan Siaka. Faktor terbesar penyebab osteoporosis itu apakah usia, pola makan, atau gaya hidup, Dok? Nah, tadi sudah ada juga ya. Jadi memang faktor pencetus paling utama pada osteoporosis itu adalah usia, Pak. Jadi kita tidak bisa memungkiri itu. Jadi setiap kita bertambah umur, bertambah usia, maka tingkat kebutuhan akan kalsium juga akan meningkat. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga agar kebutuhan kalsium kita itu terjaga. Ya, jadi saya ulang adalah kalau kita dalam usia manula di atas 50 tahun, 60 tahun, maka kebutuhan kalsium kita adalah seperti kita waktu beranjak dewasa, beranjak tumbuh. Jadi waktu usia anak-anak, saya ulang lagi, besoknya anak itu kebutuhannya masih sedikit, sekitar 500 mg. Tapi begitu kita usia pertumbuhan, usia kita bertambah tinggi dengan cepat, itu kebutuhan kalsium kita adalah 1.503 kali lipat sendiri. Banyak. Nah waktu itu setelah itu kita akan turun lagi kebutuhannya, tapi akan kembali naik ketika usia kita sudah meningkat usia-usia manula. Nah kebutuhannya akan meningkat sesuai dengan kebutuhan waktu kita tumbuh atau kita remaja, jadi sekitar 9 mg. Nah itu yang kita sering lupa. Jadi kita sering terlena bahwa kita itu tidak mencukupi kalsium kita itu. Untuk faktor gaya hidup itu juga menunjang tapi tidak utama. Tapi ya kalau gaya hidupnya tidak sehat, contohnya apa, merokok, minum alkohol, kemudian hidup di lingkungan yang penuh polusi dan sebagainya, tulang olahraga itu juga sebagai faktor pencetus. Tapi yang paling penting dan paling pokok adalah osteoporosis terjadi paling banyak prevalensinya adalah pada usia tua.
Nah, bagaimana Pak Wawan? Semoga sudah bisa menjawab pertanyaannya ya. Saya ucapkan terima kasih. Dan kami tunggu yang baru follow Instagram live PKU Muhammadiyah Bantul. Silahkan. Dok, ini ya tadi kalau misalnya ya kita kan per usia ya, seiring dengan usia kita juga ada kebutuhan kalsium. Kalau misalnya dok, kita kebutuhan kalsium itu 500, kemudian asupannya berlebih, apakah itu membahayakan ginjal seperti kayak vitamin C kalau berlebih dibuang di mana, dan itu membahayakan nggak dok kira-kira dalam tubuh? Kalau kalsium itu sendiri asal dia itu dari organik ya, sebenarnya kan banyak sekali unsur kalsium yang dia sifatnya organik atau anorganik. Organik contohnya apa? Dari bahan alami enggak, dari contoh susu, kemudian dari sayuran, ikan laut, misalnya tidak berbahaya. Tapi yang paling berbahaya adalah anorganik. Contohnya apa? Kalsium yang dia memang sifatnya dari bahan yang sudah mati. Contohnya apa? Dari kerang. Dari cangkang juga. Terus kemudian dari karang. Dan sebagainya itu akan berbahaya sekali. Soalnya dia akan dibuang setelah itu oleh ginjal, akan tertumpuk di ginjal. Wah, jadi paling aman itu adalah yang dari organik ya, dari sayuran, dari susu. Nah, masih kita tunggu yang bertanya, silahkan. Jangan lupa akan ada giveaway yang menarik dari tim kreatif kami apabila mengajukan pertanyaan yang berbobot tentu saja. Jadi masih kita tunggu. Masih berapa menit lagi nih? Baik, yang dari PT Kalbe apa sudah online? Oke. Ya. Ternyata tidak ini ya dok ya, kita tidak tahu bahwa osteoporosis itu terjangkit bisa di umur yang masih muda ya, menakutkan sekali. Ya. Tadi yang baru pertanyaan, silahkan. Ya, kita baca ya. Oh gitu. Yang baru bergabung dengan akun IG @sanggitulangsehat. Ya. Masih ada lagi pertanyaan? Kurang berapa menit? Ya. Dok, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang kita jawab. Dan banyak juga yang bergabung di sobat PKU yang ada di sana, dimanapun berada. Semoga senantiasa diberikan sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Dan dok, ini masih beberapa menit untuk kita resum saja ya dok ya. Mungkin bisa dirangkum apa yang disampaikan dokter pada hari ini yang bisa diingat oleh para sobat PKU. Dan tentu saja mengingatkan kembali bahwa untuk bisa hadir ke Poliklinik PKU untuk berjumpa dengan Dr. Amrinawi apabila ada keluhan osteoporosis atau keluhan lubang tulang ya dok ya. Promo ini lubang promo. Silakan dok ya untuk resumnya. Jadi untuk resum pertemuan pada siang hari ini yang pertama kita sudah adalah osteoporosis itu adalah suatu kondisi yang dimana dia adalah silent atau dia adalah kondisi dia pencuri yang diam-diam. Jadi dia mengambil tulang, mengambil kalsium secara diam-diam tanpa kita sadari. Nah, yang paling penting yang kita harus lakukan adalah mencegah biar itu tidak terjadi. Pertama dengan apa? Tolong pada usia dengan sejak dini pada orang tua kita coba mencukupi kebutuhan kalsium pada anak kita. Kita cukupi kalsiumnya, kita cukupi kebutuhan intinya sehingga dengan harapan apa kita menabung kalsium sejak usia dini sampai kita pada usia yang puncaknya peak bone mass kita cukup sebagai bekal mereka untuk menghadapi misalnya itu osteoporosis yang berikutnya. Kemudian yang kedua adalah untuk usia-usia yang manula, usia-usia yang sudah tidak sepuh, maka yang perlu kita perhatikan adalah asupan kalsiumnya. Jangan sampai asupan kalsium pada usia manula tidak tercukupi sehingga mengakibatkan terjadinya pengeroposan tulang karena kalsium pada tulang diambil pelan-pelan oleh tubuh kita sendiri. Dan ketiganya, jangan lupa kita harus membiasakan gaya hidup yang sehat. Jangan lupa olahraga, jangan lupa makan yang bergizi, jangan lupa untuk menghindari
istilahnya itu zat-zat yang berbahaya, contohnya seperti merokok, alkohol, kemudian polusi udara dan sebagainya. Nah, terima kasih banyak dok ya di sini. Tibalah sudah kurang lebih 30 menit kita membersamai Sobat PKU. Ya, untuk itu tibalah waktunya untuk kami undur diri. Tapi ada dari Kalbe mungkin ya. Dari Kalbe yang mau masuk ataukah? Ya, dari tim Kalbe yang mau masuk. Silahkan, kami tunggu sebelum kita tutup. Ya, lanjut 2 akun nih. Ya, silahkan. Oh, masih ada gitu pertanyaan. Wah, luar biasa ini. Antusiasnya sudah mau kita closing, tapi masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Wardi Suryaningrat ya. Apakah orang yang pernah patah tulang rentan terkena osteoporosis? Sepertinya ini bisa juga pernah berkonsultasi dengan dokter atau mungkin pernah jadi pasien dokter Abi. Jadi yang perlu kita gali adalah apa dulu penyebabnya Pak. Jadi patah tulang itu banyak penyebabnya gitu. Salah satunya adalah trauma misalnya kecelakaan, kemudian terjadi hembasan, patah tulang dan sebagainya. Atau juga yang terjadi karena patah tulang karena kondisi osteoporosis. Nah, itu berbeda. Kalau dia dalam kondisi yang trauma, mungkin trauma karena terjatuh atau kecelakaan, kemudian terjatuh patah tulang, maka kebutuhan kalsiumnya untuk osteoporosis juga tidak akan terganggu. Jadi tidak ada kaitan secara langsung penyebab trauma langsung dengan osteoporosis. Karena tetap kembali ke kebutuhan awal yang saya kalsium sendiri. Kalau memang patah tulang, kemudian dia proses penyembuhan, tapi dengan kebutuhan kalsium yang dicukupi, maka tidak ada hubungan dengan osteoporosis. Tapi berbeda dengan kondisi di mana dia patah tulang karena dia osteoporosis. Contohnya apa? Contohnya adalah kondisi dia, misalnya dia karena sudah berusia lanjut, jatuh kepleset, kemudian dia jatuh patah tulang. Nah itu nanti ada yang namanya faktor risiko. Jadi memang kecenderungan pada orang osteoporosis itu, dia akan punya riwayat akan patah berulang. Jadi misalnya gini, jadi misalnya pada tahun pertama dia terjatuh kepleset, patah tulang. Kemudian pada mungkin pada periode berikutnya bisa jadi dia patah kedua dan seterusnya karena secara patologis tulangnya sudah tidak sehat. Sudah rapuh gitu ya dok ya. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Wardi. Kemudian apa ada lagi pertanyaan atau kita menunggu dari Kalbe untuk link di hari ini? Ada lagi dok dari Ibu Dian Puspita Nurpita ya. Bolehkah mengkonsumsi susu tinggi kalsium bersamaan dengan CDR? Bagaimana takarannya dok? Ya, seperti saya bilang tadi itu, asupan konsumsi kalsium itu harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya, tingkat usianya. Kalau memang dia itu secara usia sudah manula, sudah cukup umur, maka kebutuhannya adalah sekitar 1.500 mg per hari. Nah itu harus cukup dilihat. Kalau memang susu kalsium tinggi kalsium itu kandungannya berapa miligram, kemudian CDR itu berapa miligram, nanti kita dikombinkan. Kira-kira itu totalnya berapa? Terus saya tidak hafal berapa CDR itu, tapi yang jelas tubuh kita itu sudah punya alarm sendiri, sudah punya istilahnya itu pengaturan sendiri. Kalau memang tubuh kita itu butuhnya 1.500, kita itu konsumsi 3.000, maka yang 1.500 kan tetap dibuang. Tetap dibuang jadi memang tubuh kita itu diberikan Allah sudah punya resep sendiri, alarm sendiri, bahwa tidak terus kita butuh 100 terus 3.000 di 500 itu enggak. Jadi tetap kondisi di mana kita itu optimalnya berapa, butuhnya berapa, maka itu yang kita konsumsi, maka lebihnya tetap dibuang seperti itu. Jadi kalau ditanya berapa jumlahnya kalsium yang harus dikonsumsi itu tergantung dengan kebutuhan usia itu sendiri. Ya, tergantung kebutuhan. Bagaimana Ibu sudah terjawab ya? Ya. Masih sudah dari tim untuk link ke IG Kalbe. Baik, kami menunggu.
masih menunggu dan masih juga menunggu ada beberapa pertanyaan dari yang baru follow, silahkan. Ya, yang baru follow dan silahkan dari tim KLB ada yang mau masuk ke ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Dia dari PT KLB Pharma. Tadi mungkin sudah dijelaskan untuk osteoporosis dari Dr. Amri. Terima kasih Dr. Amri sudah menjelaskan untuk osteoporosisnya. Di sini saya KLB kita membawa beberapa produk untuk osteoporosis. Seperti salah satunya ini saya perkenalkan untuk Osfit. Ini suplemen kalsium. Suplemen kalsium ini untuk pencegahan osteoporosis. Sama kita ada beberapa untuk osteoartritis juga, walaupun tidak ada sangkutannya. Ini saya perkenalkan juga. Kita ada Mediflex transdermal glucosamine cream. Seperti itu. Untuk pemakaiannya hanya dioleskan saja. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang produk, monggo. Soalnya ini harusnya PM saya yang Dr. Yulia Kowira yang bicara, cuman ini tadi linknya terputus, jadinya saya yang menggantikan. Sudah nggak dia? Sudah? Ya, ternyata ada kesalahan teknis ya, linknya terputus. Jadi sebenarnya dari KLB ada Dr. Yulia Kowira, tetapi link kami jadi terputus dengan beliau. Ya, mungkin ada pertanyaan untuk masalah produk-produk dari KLB. Kami buka pertanyaan. Baik, kalau tidak ada dari tim kreatif kami juga tidak ada info lagi. Untuk itu kami tutup ya Dok ya pertemuan kali ini. Ya, tiba saatnya untuk kita undur diri. Namun saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Amri Nawi yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kepadatan jadwal ya Dok ya, sudah bersedia untuk bertukar ilmu kepada kita, memberikan ilmunya. Alhamdulillah sekali, Masya Allah, semoga barakallah ya Dok ya, barakah ya. Dan tidak lupa kita ucapkan terima kasih juga pada PT KLB yang membawa produknya yaitu Mediflex dan Osfit. Terima kasih sudah mensupport acara pada siang hari ini. Dan tak lupa juga terima kasih kepada Sobat PKU. Hai ya, semoga selalu sehat, amin ya. Kemudian semoga pertemuan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita. Semoga kita semua terhindar dari osteoporosis, dan itu yang namanya merdeka tanpa osteoporosis. Dan kita tunggu atensi para Sobat PKU untuk topik selanjutnya yang tentunya lebih menarik lagi. Nah, nanti ada 2 door prize nih. Door prize-nya diumumkan sekarang? Oh ya, door prize-nya diumumkan nanti. Nah, dari saya Cartina Caca undur diri. Saya ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.